ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Yeremia yang telah mengizinkan saya untuk membagikan sesuatu untuk kita semua di tempat ini. Kemudian buat saya bisa melayani di PDI, LGBO dan bertemu dengan saudara semua. Dan saya percaya bahwa wajah-wajah saudara ini adalah wajah-wajah yang haus dan juga lapar akan kebenaran firman. Amin. Tuhan, karena firman Tuhan bilang bahwa Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman, dia akan dipuaskan sama Allah. Dalam hal ini saudara dan saya percaya akan dipuaskan sama Allah dengan firman Allah. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Kristen palsu, yang orang Kristen yang hidupnya penuh dengan palsuan, ya, penuh dengan topeng dan penuh dengan pedok-pedok. Ya, dulu kita akan buka dulu di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan baca secara parsial. Demikianlah firman Tuhan. Dengan baik-baik, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dengan baik-baik, Paulus bilang bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Berarti saya percaya bahwa kehidupanmu punya tujuan. Kehidupanmu punya tujuan. Engkau datang ke tempat ini pun punya tujuan, punya destination yang mau engkau capai di dalam Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja punya tujuan, tapi tujuannya tidak selaras dengan yang namanya adalah firman. Nah, saudara dan saya punya tujuan untuk datang beribadah, untuk datang ke gereja harus diselaraskan dengan firman. Ada banyak orang datang ke gereja hanya untuk menghabiskan waktu. Ada orang juga datang ke gereja hanya untuk mendapatkan berkat atau doa-doa dari Bapak Pendeta. Ini tujuan juga. Dia punya tujuan datang ke gereja untuk sesuatu hal. Saya mau bilang bahwa saudara dan saya datang di tempat ini selain saudara dan saya sayang dan mencintai Tuhan. Amin. Tidak ada apapun juga di dalam hidup kita. Tidak untuk diberkati. Oh, saya datang ke gereja untuk diberkati, tidak. Tetapi engkau datang ke gereja hari ini, engkau untuk bertemu dengan Allahmu, bertemu dengan Tuhanmu, dan engkau ingin memuji menyembah Allah tanpa syarat di dalam hidup kita. Amin. Bukan karena ada sampingnya, bukan hanya ada kepentingannya, no. Tetapi saudara dan saya datang ke gereja untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan. Amin. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti Paulus dia datang kepada Tuhan, itu dia datang kepada Tuhan dengan suatu tujuan. Dan juga bukan hanya itu, ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia melakukan semuanya segala sesuatunya untuk Tuhan, dia lakukannya dengan tidak sembarangan. Saudara, tidak ada sembarangan dalam hidupnya Paulus. Dia melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya kali ini datang beribadah kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Kalau ada setengah-setengah, berbeda. Bukan petinju yang sembarangan aja memukul. Saudara saya datang ke tempat ini bukan sembarangan saja, cuma berdoa doang, atau cuma menyembah doang. Disuruh angkat tangan, kita angkat tangan. Angkat kaki juga. Ada itu. WR juga nggak tahu ini training atau gimana. Kita angkat kaki gitu. Oh, gila. Gimana? Belum pernah. Ada itu. Engkau menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Nggak bisa dengan setengah-setengah. Engkau datang ke tempat ini pun harus dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa setengah-setengah di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kehidupanmu dikontrol sama Tuhan. Kehidupanmu dipantau sama Tuhan. Loncat dulu, Malaki 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Dengan baik-baik. Maka kamu, yaitu saudara saya, akan kembali melihat apa yang dilihat. Perbedaan Siapa yang dibedakan? antara orang benar dan orang fasik. Antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang datang semau rutinitas saja. Ternyata firman Tuhan bilang, kamu akan melihat perbedaannya. Engkau akan melihat perbedaannya. Engkau yang berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat perbedaan dalam kehidupanmu. Tapi engkau yang berdoanya asal-asalan, menyembah Tuhan asal-asalan, menjalani kehidupan ini dengan asal-asalan. Engkau lihat kemana-mana. Firman Tuhan bilang, ada suatu perbedaan yang jelas. Ada perbedaannya. Orang yang doanya 10 kali dalam satu hari, sama orang yang doanya 1 hari berbeda. Sama orang yang tidak pernah berdoa berbeda. Tapi orang Kristen maunya nggak ke gereja, nggak berdoa, mati masuk surga. Gila. Begitu banyak orang Kristen gila. Maunya enak-enak aja. Nggak pernah datang beribadah, nggak pernah memberi. Tapi maunya apa? Dapat undian di BCA. Ini orang Kristen maunya itu pada waktu dia tidur, dia bangun, uangnya di depan mata. Nggak bisa. Orang Kristen harus kerja
Yes. Yes. Gak bisa saudara dan saya hari ini cuma berdoa saja, nangis saja. Gak bisa. Saudara dan saya harus bekerja. Selain bekerja di dalam Tuhan, saudara dan saya bekerja juga. Untuk apa? Untuk kehidupanmu. Antara orang yang beribadah kepada Allah, Antara orang yang beribadah kepada Allah, yang beribadahnya offline, sama yang beribadahnya online. Beda, bos. Yeah. Yeah. Kalau enggak, online aja sedang beribadah yang sungguh-sungguh berbeda. Yang ibadah yang tidak sungguh-sungguh berbeda juga. Ada suatu perbedaan yang bisa dilihat oleh mata kita. Jangan dibilang bahwa, kenapa dia lebih diberkati, Pak? Kenapa, Pak? Padahal kan sama-sama, Pak. Sama Batak, sama-sama harganya juga sama. Si Tohan juga. Tapi kenapa dia berbeda? Saya mau bilang, dia sungguh-sungguh atau tidak. Kalau saudara saya tidak sungguh-sungguh, sorry to say, mau margamu apapun juga harus kita sungguh-sungguh. Yes. Menyembah Tuhan harus kita sungguh-sungguh. Maka itu firman Tuhan bilang, saudara saya menyembah Dia harus di dalam roh dan kebenaran. Yes. Ada banyak orang yang menyembahnya tidak ada di dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya cuma sekedar menyembah doang. Beda pasti. Orang udah tingkat-tingkat kan mereka ini luar biasa. Itu menyembah doang. Yang ada ya? Beda. Yeah. Dia mencipta lagu, makanya itu dia melihat orang-orang ini nyanyi lagu seperti ini. Kenapa? Mencipta lagu dia. Yeah. Disuruh angkat-angkat dia angkat tangan. Dia angkat kaki, dia keluar. Orang-orang yang ada di luar, dia bisa. Tuhan Yesus. Si Yesus. Benar. Orang-orang yang ada di luar, ini kesaat firman ini semuanya ada di sini semuanya. Yang di luar, dia Yesus. Yes. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tidak butuh firman. Yes. Orang lain butuh firman. Yeah. 2 jam lah. Akan kencing. Yang kencing pasti Yesus. Nggak mungkin ada Yesus. Saya mau bilang bahwa orang yang ada di tempat ini dengan orang yang berada di tempat yang lain berbeda. Enggak sama, perbedaannya bisa dilihat. Firman Tuhan bilang, maka kamu akan melihat kembali, diputar lagi, di-playback lagi sama Tuhan. Apa yang di-playback? Engkau lakukan apa buat aku? Semua itu direkam sama Tuhan. Saudara saya melakukan apapun juga direkam sama Tuhan. Pendetamu tidak tahu, gembalamu tidak tahu, tetapi Dia tahu. Yes. Amsal 15 ayat 3. mata Tuhan ada di segala tempat. Baik-baik. CCTV-nya Tuhan itu online 24 jam dan direkam dalam rekaman surgawi, dan kasetnya, disknya itu ada di dalam kerja saudara yang tidak mungkin bisa dihapus. Firman Tuhan bilang, mata Tuhan yaitu CCTV-nya Tuhan terus Ada di segala tempat. ada di segala tempat. Bahwa ada kata Tuhan, CCTV-nya Tuhan ada di gereja, ada di diskotik, ada di tempat pijat, ada di tempat spa, ada di tempat di mana-mana saja, ada di kantormu, ada di perusahaanmu. Semuanya ada CCTV-nya. Direkam 24 jam sama Tuhan. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Mengawasi orang jahat dan apa? Dan orang baik. Jadi orang baik maupun orang jahat diawasi 24 jam. Dan saya bisa bilang dari sini, Tuhan tahu semua. Kenapa? Karena mata Tuhan ada di dalam segala tempat, mengawasi orang jahat maupun orang yang baik. Untuk apa diawasi? Orang baik tentu, orang baik Tuhan akan memberikan berkatnya. Tetapi orang jahat pasti ada yang namanya adalah kutuk, kiranya berkat dan kutuk. Maka saudara saya harus tetap berbuat baik di dalam kehidupan. Maka Tuhan ini ada di dalam segala tempat. Ada di manapun juga, Senin sampai Sabtu. Tuhan di mana? Tanda tanya besar dalam kehidupan. Dan apa yang kau lakukan dari Senin sampai Sabtu? Pak, kalau hari Minggu udah deh, kalau hari Minggu pasti. Semua setan jadi malaikat. Udah. Gak ada lah, setan menjadi setan tuh gak ada. Setan itu pasti menjelmanya itu pas Minggu itu. Pas Minggu itu, wah luar biasa. Kenapa? Saatnya untuk pakai apa? Pakai topeng. Ini Kristen palsu. Hati-hati. Kristen palsu. Kristennya nggak sungguh-sungguh. Kristennya asal-asalan. Kristennya lihat kemanapun saja. Dosa iya. Ngapain itu ya? Akan diapain? Dimuntahin sama anak. Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Baik-baik
dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Berarti tulisan ini spesial khusus dan disampaikannya kepada malaikat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Berarti ada jemaat di Laodikia. Kalau ada jemaat di Laodikia berarti orang ini orang Kristen. Orang ini orang percaya Kristen. Orang ini kemungkinan besar sudah melayani Tuhan. Kemungkinan besar sudah main musik, kemungkinan besar juga sudah jadi WR, kemungkinan besar juga sudah memberitakan firman. Ada di konser-konser, ada di persekutuan doa. Di mana pun juga ada KKR, dia ada semua. Coba tahu dia. Lagi. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia Ya. dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya, apa yang dia sampaikan coba? Kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya Tuhan, pekerjaan saya bagus. Yes. Luar biasa. Saya melayani Tuhan dengan sempurna sekali. Yes, good job. Lanjut. Engkau tidak dingin Engkau tidak dingin, terus dan tidak panas. dan tidak panas juga. Jadi orang ini masih melayani Tuhan, masih ada dalam gereja, masih connecting juga sama pendetanya, masih juga melayani Tuhan sebagai singer, song leader, bahkan sesekali juga orang ini beritain firman juga. Terus Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. masalahnya adalah dia tidak dingin dan dia tidak panas. Maksudnya adalah orang ini ke gereja yes, ke diskotik yes, dunia malam juga yes, party pijat juga yes, pornografi juga yes, semuanya yes. Tapi kalau ada di gereja seakan-akan kayak malaikat. Jadi Ya. karena engkau suam-suam tubuh Jadi karena engkau suam tubuh dan tidak dingin atau panas, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. aku akan memuntahkan engkau dari orang Kristen yang sangat-sangat, orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Tuhan mau bilang, enak dia. Tuhan mau bilang, najis. Hari ini kalau mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Ada di dalam tracknya Tuhan. Ketika kita tahu ini tidak benar, tidak baik, tinggalkan semua. Selain sama saya, Pak Pendeta, tolong saya, Pak. Pak, selingkuh boleh atau tidak? Gila. Selingkuh boleh atau tidak? Karena saya ada alasan Pak ini Pak. Jelas kamu tahu tanpa firman kita tahu bahwa selingkuh tidak boleh. Tapi orang ini cari kebenaran. Kenapa? Suam-suam kuku. Gak pernah ada firman, gak pernah ada pujian, gak pernah ada doa, tapi ada di gereja. Tapi shalom. Tapi angkat-angkat juga seakan-akan dia malaikat yang paling kudus. Dia anak Tuhan. Padahal sebenarnya kau bobrok, banyak nggak? Banyak. Maka itu ini Kristen bertopeng banyak sekali. Makanya ini Kristen adalah Kristen palsu. Dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Kristen palsu, nggak sesuai dengan kebenaran firman. Bisa nggak malu dia nggak malu dia ketemu sama hamba Tuhan, nggak malu dia ketemu sama pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya benar. Malah dia pakai topeng. Gimana sampai waktu itu? Kata Filipus kepadanya, Iya. mari dan lihatlah. Iya. Yesus melihat Nathanael Terus? datang kepadanya, Iya. lalu berkata tentang dia, Iya. Terus lihat, Lihat. inilah seorang Israel sejati, seorang Israel sejati, seorang orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sungguh-sungguh apa? tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti kalau ada orang Kristen asli, ada orang Kristen juga yang palsu. Orang Israel sejati, ada juga orang Israel yang liar. Nah, orang Israel yang sejati tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya dia. Tetapi orang Israel liar penuh dengan kepalsuan, berarti mengundung lihat di dalam hidupnya. Harus bertobat. Di dalam dunia ini hanya ada dua. Enggak setan Tuhan. Enggak Tuhan setan. Enggak baik benar. Enggak benar ya baik. Cross check dalam hidup kita. Ada Kristen yang palsu. Kenapa nih Kristen palsu? Karena Kristen tapi enggak sesuai dengan kebenaran firman. Enggak selaras dengan kebenaran firman. Masih melakukan dosa. Masih enggak benci sama dosa. Masih adem ayem aja sama dosa. Dan saya hari ini harus menjadi Kristen yang sejati. Tidak boleh menghidupi dosa. Benci terhadap dosa. Lagi 1 Korintus 9 ayat 27, Korintus 9 ayat 26. Ya, terus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Ya, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. benar. Tetapi aku melatih tubuhku Ya. dan menguasainya seluruhnya. Tapi aku melatih tubuh. Berarti tubuh dari dilatih. Orang Kristen yang lihat, orang Kristen yang palsu, nggak bisa melatih tubuh. Apa? Yang ada dalam tubuhnya. Saya mau bilang, emosi. Jadi orang Kristen
harus yang namanya adalah sangkal diri pikul salib. Apa yang harus sangkal diri dan pikul salib? Dia bisa melayani Tuhan luar biasa. Dia bisa memuji Tuhan dengan angkat tangan sampai tangannya ada di plafon. Lalu udah bilang turun pak, enggak. Kenapa bicara sama Tuhan? Luar biasa. Turun, enggak akan turun saya. Luar biasa. Tapi satu, enggak mengaruh tubuhnya. Ketika dia emosi, ada giant, ada raksasa, ada Goliat dalam hidupnya dia. Dia bisa apa? Kamu luar biasa. Kamu apa? Padahal dia seorang pendeta. Lanjut dia bilang, pendeta juga manusia. Saya mau bilang, jemaat itu manusia. Saya mau bilang, saudara saya itu bukan manusia. Loh, bukan manusia. Kalau saudara saya enggak, berarti sia-sia perusahaan Tuhan. Kamu siapa? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Tetapi semua orang yang menerimanya, semua manusia yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam hidupnya, yaitu dia menjadi orang Kristen. Yang penting firman Tuhan bilang orang. Yang penting firman Tuhan bilang manusia. Bukan Tuhan, bukan binatang, tetapi orang manusia. Tetapi semua orang yang menerima Yesus. Berarti ada orang yang menerima Yesus atau manusia yang menerima Yesus. Terus diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. diberikan kuasa. Ada power of God. Diberikan kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Jadi dari manusia, dari orang, jadi anak Allah. Jadi kalau saya bilang, Pak, saya manusia, Pak, bodoh. Amin. Kita bukan manusia. Kita bukan orang. Tapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara saya ini anak Allah. Harus tahu identitasmu. Identitas saya bukan orang. Identitas saya bukan manusia. Identitas saya adalah anak Allah. Dalam bahasa lainnya ada manusia yang lain. 1 Samuel 10 ayat 6. Di dalam perjanjian lama, ya, nggak ada kata anak-anak Allah. Tapi ada kata namanya manusia yang lain. Nah, saudara saya itu bukan manusia. Tapi saudara saya itu kalau engkau hidup dalam perjanjian lama, namanya adalah manusia lain. Tapi ketika engkau hidup dalam perjanjian baru, di dalam zaman Yesus, saudara saya namanya bukan manusia, tetapi anak-anak Allah. Engkau adalah anak Allah yang diangkat menjadi anak, tapi bukan anak angkat. Tidak. Anak angkat sama diangkat anak itu beda. Statusmu hari ini adalah diangkat menjadi anak. Bukan anak angkat. Anak angkat nggak dapat warisan. Anak Allah dapat warisan. Itu posisimu yang kau harus tahu. Lanjutkan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya, terus. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan terus Bersama-sama dengan mereka. Terus. Dan berubah menjadi manusia lain. Berubah jadi apa ya? Manusia lain. Manusia doang? Enggak. Dia berubah menjadi manusia lain. Siapa manusia lain? Di dalam perjanjian baru adalah anak Allah. Jadi saudara saya ini bukan manusia, bukan orang. Jadi saudara saya adalah anak Allah. Nomor 8, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, terus mereka juga ditentukannya dari semula sudah dipilih, ditentukan, lanjut. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Jadi saudara saya hari ini sudah ditentukan dari semula, sudah dipilih dari semula untuk menjadi seperti Yesus. Dan baik-baik. Jadi gini, Allah punya prototipe, Allah punya blueprint saudara cetakannya harus seperti Yesus. Mukanya mungkin berbeda, tetapi Yesusnya hadir dalam hidup. Mukamu berbeda, tetapi hidupmu menghidupi hidupnya Yesus. Lanjutkan lagi. Supaya ia anaknya itu Ya, supaya ia anaknya itu, yaitu Yesus, terus menjadi yang sulung di antara menjadi yang banyak sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung berarti apa? Menjadi yang pertama. Dan yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Saudara saya. Jadi kau harus tahu identitas hidupmu. Engkau yang pertama bukan manusia. Engkau adalah anak Allah. Yang kedua, secara struktur, histori keturunan, abis Yesus
Yesus punya adik. Siapa dia? Andre Kristian. Katanya Yesus. Kata saya Yesus. Jelas. Supaya ia anaknya Yesus menjadi yang pertama, menjadi yang sulung, yang awal, yang pertama dari banyak saudaranya. Jadi saudara Yesus banyak nggak? Banyak. Yesus anak pertama, saya ternyata anak kedua. Saudara kan tahu ya, kalau saya udah jelas, saya anak yang kedua. Udah jelas, dia kakak saya. Nah kakak saya ini ternyata luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Nanti pada waktu penghakiman terakhir, ternyata kakak saya ini pembela saya. Yes. Tahu nggak ya? Wah kagak tahu. Bukan lebih. Ya harus tahu. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus Iya. yang telah mati, Iya. bahkan lebih lagi, Iya. yang telah bangkit, Iya. yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, terus dia ngapain nih? yang malah menjadi pembela bagi Yang malah menjadi pembela kita. Ternyata kakak saya. Oh iya, kakak saya. Bangga saya. Waktu itu saya ada buku. Kakaknya advokat, adiknya advokat juga. Pembela kita. Pada waktu nanti di pengadilan terakhir, tapi di sorga itu akan berdiri di depan untuk ketok palu. Yesus tiba-tiba dia ada di samping anak. Ngapain? Dia pembela kita. Dan saya siapa? Si iblis yang nuntut kita. Saya bilang didakwa. Apa dakwanya? Ayat 12 ayat 10 terus. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Iya, dan pemerintahan Allah kita Iya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya, Iya. karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Iya. yang mendakwa Yang mereka mendakwa mereka, apa yang mendakwa kita? Coba kita lihat. siang dan malam. Siang dan malam. Jadi si iblis mendakwa saudara siang dan malam. Di siang hari dia mendakwa saudara, di malam hari dia mendakwa saudara. Maka itu Yesus berdoa pagi-pagi. Jadi maka itu pagi-pagi saatnya engkau untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena siang engkau pasti didakwa. Dakwa orang. Itu dari sini. Pagimu harus prepare. Kalau pagimu tidak prepare, pagi engkau didakwa. Saudara saya harus firman pujian Tuhan. Kapan? Pagi hari. Sebelum matahari terbit, saudara saya berdoa untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mudah komunikasi dengan Tuhan. Saudara saya nggak bisa antara aja menunggu siang atau menunggu sore, engkau berdakwa. Mendakwanya siang dan malam. Pak, bagaimana itu Pak? Kita harus bagaimana Pak? Berarti ambil alih pagi sore. Kasih pandangan. Mahal luar biasa, gila itu. Pernah makan pagi sore. Makan Pak, makan enak. Pak, wah ini di hidangnya premium banget semuanya, ya kan? Nasi telur, nasi ayam. Berapa? Minum es teh tawar dua. Minum. 450.000 ampun. 450.000 ya, iyalah. Nasi padang di seberang rumah, dapat 10 bungkus. Dapat 10 bungkus, makan sampai minta muntah itu. Di sana, pagi sore ada. Makanya itu pagi sore. Kenapa? Karena satu orangnya pagi sama sore baca firman, menyembah Tuhan. Maka itu dia lambung tinggi luar biasa pagi sore. Meskipun mahal, tapi rame. Kenapa? Karena dia ada firman ini. Dia tahu nih pagi sore baca firman. Nah saudara saya mau diberkati pagi sore baca firman. Amen. Oke, kita ngikutin aja. Ngikutin apa? Ngikutin yang udah sukses. Yes. Hidup ini meniru. Istilah kasar itu nyontek. Iya, bukan lagi. Nyontek kan bisa punya ya. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Coba kita lihat. Saudaraku yang kekasih, Iya. janganlah meniru yang jahat. Janganlah meniru yang jahat, firman Tuhan bilang. Oke? Kalau yang jahat, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, jahat, firman Tuhan bilang, jangan ditiru. Tapi apa? Melainkan yang baik. Melainkan kalau niru yang baik. Hidup ini niru.
Maka itu China, itu lambung tinggi. Kenapa? Ini bisa sebagai firman 3 Yohanes 1 ayat yang 11. Dia tiru apapun juga. iPhone jadi tiru. Replikanya banyak. Android apa lagi? Dia niru. Tapi firman Tuhan bilang, kalau mau niru boleh. Tapi nirunya harusnya baik. Jangan niru yang jahat. Nah, banyak orang Kristen nirunya yang jahat. Engkau harus niru yang baik dalam kehidupanmu. Bukan kagak boleh niru, boleh niru. Semua hidup ini meniru Paulus bilang, ikutilah teladan. Dan Yesus juga bilang, aku telah mati di atas kayu salib. Ikutlah aku. Nirulah aku. Saudara saya hari ini, niru Yesus. Roma 8 ayat 29, ditiru semuanya. Kehidupan Yesus kau tiru semuanya. Kebaikan Yesus kau tiru semuanya. Apa? Apa dia akan tiru? Barang siapa berbuat baik, Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. ya, Tetapi barang siapa berbuat jahat, ya, ia tidak pernah melihat ia Allah. tidak pernah melihat Allah. Barang siapa berbuat baik, ia dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ternyata dia tidak mengenal Allah. Meskipun ada di gereja. Ini yes, Kristen betul, tapi Kristen palsu. Ada di gereja, tapi berbuat jahat. Berbuat jahatnya bukan di gereja. Kalau di gereja semua orang malaikat semua. Tapi berbuat jahatnya atau berbuat jahat itu di luar sana. Ngapain aja Pak? Emosi tadi Pak. Yang kedua, yang paling bahaya apa? Membenci. Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, Setiap orang yang membenci saudaranya dengan baik-baiknya. Ini penting banget. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. adalah seorang pembunuh manusia. Yang dibunuh manusia, berarti dia sama dengan orang bunuh. Berarti sama dengan orang menusuk atau ngeracunin dengan teh sianida. Ada baru, teh sianida. Dia suka itu udah ributnya. Kopi udah lewat, sekarang ada teh sianida namanya. Dia bunuh pakai teh sianida, itu sama dengan orang yang membenci saudaranya. Ayo. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam yang dirinya. tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Nggak ada seorang pembunuh yang ketika sudah membunuh semuanya langsung masuk surga. Mati. Lu udah membunuh bos. Bersih. Mati. Membenci sama dengan membunuh. Kok bisa sih Pak? Barang siapa membenci aku, Barang siapa membenci aku, berarti kalau ada orang yang membenci Yesus, terus ia membenci juga Bapakku. berarti kalau ada orang yang membenci Yesus, otomatis juga orang itu membenci juga sama yang namanya bakal surga. Jadi kalau orang membenci Yesus, sudah pasti satu paket dia, pasti membenci juga bakal surga. Jadi benci satu orang, efeknya, akibatnya 2 orang. Amin. Membenci Yesus, otomatis benci bakal surga. Amin. Lanjutkan lagi. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan Ya. di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, Ya, mereka tentu tidak berdosa. ya, Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, Ya. namun mereka membenci baik aku maupun mereka Bapakku. membenci baik Yesus maupun Bapa di surga. Padahal dia bilang bahwa aku hanya benci sama Yesus. Yesus sudah satu paket dengan Bapa yang ada di surga. Dan di dalam firman dikatakan, saudara dan saya di dalam dirinya ada Yesus. Jadi kalau orang membenci saudara, berarti orang itu membenci Yesus dan membenci Bapa yang ada di surga. Maka itu nggak ada ampun. Firman Tuhan bilang, jangan mimpi melihat surga. Kenapa? Ketika orang membenci, dia lagi membenci juga Yesus dan dia juga lagi membenci juga Bapa. Kalau dia berbuat baik, jangan berbuat baik juga untuk Bapa di surga dan untuk Yesus. Kalau dia memberikan, kapan Tuhan aku tahu kamu belanja? Kapan Tuhan aku tahu kamu kekurangan? Kapan Tuhan aku tahu kau haus dan kau ketika saudara saya memberikan orang makanan untuk dia hidup, berarti kau lagi memberikan makanan buat orang lain dan juga buat Bapa di surga. Yes. Dan juga buat Yesus. Engkau sedang memberikan makan buat dia. Kalau kau berbuat baik kepada orang lain, berarti kau juga berbuat baik kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Kolose 2 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab di dalam dia, siapa dia? Yesus. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania
seluruh kepenuhan kealahan. Nah, di dalam Yesus ini kita anggap Yesus ini adalah Beni. Ayo, Beni. Sini, nggak ada masalah. Ini luar biasa, ini jangan dilihat ininya ya. Karena dalam diri kita Yesus. Karena firman Tuhan bilang, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam hidup. Yang kita lihat itu Messi, tapi di dalam dirinya. Nah, ibaratnya dia adalah Yesus, betul? Ya. Jadi firman Tuhan bilang, di dalam Yesus berdiam secara jasmania, secara fisiknya dia ini seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam diri Yesus ada Allah. Nah, Allahnya adalah Yesus. Nah, ini ngumpet aja, karena Allah itu ngumpet. Ya. Di dalam dia kita hanya lihat Yesus. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam diri Yesus ternyata ada Allah. Dia ngumpet aja. Kurang fokus sama kamera. Jadi dia malu. Jadi dia ngumpet. Nah, dia ngumpet di sini. Padahal ketika orang hari ini saya membenci Yesus, otomatis saya bukan hanya membenci Yesus, tetapi saya juga membenci Allah yang ada di dalam diri Yesus. Jangan dilupakan. Ini saya benci juga sama Allah. Makanya kita bilang, saya nggak ada hubungan sama Allah. Nggak bisa. Kalau nggak benci Yesus, nggak pasti benci sama Allah. Nggak bisa. Udah otomatis, udah win. Oke. Balik lagi. Jadi kita cuma ngelihat Yesus ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dan kamu, yang itu saudara saya, yang tadi saudara bilang bahwa saudara adalah manusia, ternyata engkau tahu bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau telah dipenuhi di dalam Yesus. Anak Allahnya adalah dan kamu nih telah dipenuhi di dalam Yesus. Berarti di dalam dirimu ada Yesus. Nah, ternyata di dalam diri Yesus ada Allah, ada Dia. Dengar baik-baik. Jadi ketika saudara dan saya hari ini membenci Ferdinand, engkau lagi membenci Yesus dan engkau lagi membenci juga bangsa. Maka itu garisan disebut pembunuh manusia. Kenapa? Sangat kejam sekali. Membunuh satu, akibat ketiga. Maka saudara saya tidak boleh membenci. Engkau benci sama Ferdinand, engkau benci sama siapapun juga. Entah itu saudaramu, entah itu keponakanmu, entah itu anakmu, papamu, mamamu, apapun juga. Pasti engkau juga benci sama Yesus. Engkau juga benci sama Bapa di surga. Pasti. Maka itu orang-orang yang benci semua gini. Jangan berharap lihat surga jauh. Gak bisa. Kenapa? Karena kau pasti benci sama Yesus. Kau pasti benci juga sama Bapa di surga. Memang kelihatan seperti ini. Memang kelihatannya seperti begini. Dia tidak kelihatan, padahal di dalam diri dia ada Yesus dan ada Bapa di surga. Satu paket. Ketika engkau berbuat baik terhadap Ferdinand, engkau berbuat baik juga terhadap Yesus. Engkau berbuat baik juga terhadap Bapa di surga. Kalau engkau berbuat jahat, engkau menipu, engkau mencuri, engkau lagi menipu dan lagi mencuri juga ke Yesus dan ke Bapa di surga. Berarti apa? Yesus menjadi lawan. Ketika Yesus menjadi lawan, sorry. Oke. Amin. Saudara ngerti ya? Ini penting sekali. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku? Siapa yang tidak bersama-sama dengan Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, yang datang ke gereja hanya rutinitas saja, yang beribadah yang enggak sungguh-sungguh, lagi beribadah handphone bunyi dia angkat handphone, berarti handphone lebih penting dari ibadahnya. Yang datang ke gereja juga telat terus, berarti nggak bersama Yesus, pasti nggak bersama Yesus. Kalau ke bandara nggak ada, lupa 2 jam udah di bandara. Pesawat jam 7, jam 5 udah nongkrong, jam 1 udah mandi, udah pakai minyak wangi. Ibadah enggak? Ibadah mulai jam 7.30, jam 7.30 juga baru bangun.
Alasannya satu, nggak dapat taksi katanya, nggak ada yang ngantor katanya. Berarti saudara saya nggak bersama Yesus, nggak manggil. Tapi kalau lagi mau ketemu sama anaknya luar biasa mandinya, sabunan 4 kali, udah sabunan semua, sabunan lagi semua, luar biasa. Tapi ke gereja bangun langsung aja. Kadang-kadang pakai celana pendek, pakai celana pendek, ya ada yang pakai celana pendek. Oh saya nemuin kok, ada, nggak apa-apa juga. Lo berarti saja, masuk pakai celana pendek, harus rapi tuh. Biar Tuhan. Di kantor pengadilan pakai celana pendek nggak boleh masuk. Yes. Saya pernah pakai celana pendek masuk, nggak boleh masuk. Nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Rumah Tuhan, engkau akan memberikan rumah. Yes. Ya Tuhan bilang, siapa yang tidak bersama aku, yang tidak connect dengan aku, yang tidak connection dengan aku, tuh, ngapain dia? Baca ini. Ia melawan aku. Ia melawan. Berarti apa? Berarti Yesus sudah menjadi musuh. Jadi ada permusuhan dengan Yesus. Ketika saudara saya tidak connect dengan Allah. Ayo, Kristen lihat, Kristen palsu. Yang pertama dia pasti nggak connect dengan Tuhan. Yang kedua pasti dia hidupnya penuh dengan emosi dan kemarahan. Yang ketiga, hidupnya pasti penuh dengan kebencian. Ketika benci, firman Tuhan bilang, engkau benci. Hari ini siapa yang membenci saudaranya? Minta ampun segera. Kenapa? Karena engkau lagi membenci Yesus dan engkau lagi membenci. Dan semua bilang, firman Tuhan bilang, tidak ada yang bisa, yang akan tetap melihat surga kalau engkau membenci saudara. Hari ini kita mau agar apa? Kita mau hidup dalam firman, kita mau hidup dalam ujian, kita mau berdoa di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kali sama hari ini jujur aja masih pendahulu, saya masih banyak. Tapi bagi sedikit masalahnya, ini udah 1 jam lebih. Nah, karena saya masih mau khotbah lagi, maka itu saya stop dulu. Amin. Kalau tidak mau khotbah lagi, hari ini saya habis 3 jam.